Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar walaupun dari rumah? Sip. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kalian belajar, agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silahkan kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Hartini. Semangat ya. Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti tema kita, tema 1, subtema 1. Bu Hartini akan menjelaskan tentang apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian, ada apa saja sih makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yuk kita belajar terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada bergerak, bernafas, tumbuh, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, makan, dan minum. Nah, kita bahas tentang jenis atau sifat bergerak. Dapat menggerakkan bagian tubuhnya atau organ tubuhnya walau tidak berpindah tempat. Kemudian, contoh makhluk hidup yang bergerak seperti manusia berjalan dengan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap dengan kakinya. Kemudian, bernafas, proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimia. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Contohnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Nah, ciri untuk tumbuh, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi waktu kecil baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lama-lama akan menjadi besar seperti induknya. Begitu pula dengan tanaman, akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tumbuhan besar. Nah, untuk ciri selanjutnya atau contoh pertumbuhan pada hewan seperti telur menetas, kemudian menjadi anak ayam dan menjadi ayam. Ini contoh untuk pertumbuhan di tanaman. Awalnya menjadi biji, kemudian menjadi kecambah dan menjadi tanaman muda. Nah, contoh pertumbuhan pada manusia adalah seperti pada gambar berikut, yaitu dari anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Itu salah satu contoh pertumbuhan pada manusia. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari rangsangan seperti pohon atau tanaman putri malu. Ketika dipegang, maka akan mengkatupkan daunnya. Sama seperti bekicot atau keong ya. Ketika dipegang, maka akan sembunyi di balik cangkangnya. Kemudian untuk ciri yang berkembang biak, proses di mana makhluk hidup tumbuh menjadi lebih banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadinya makhluk hidup tidak akan punah.
Nah, ini contohnya ada melahirkan seperti manusia, sapi, kerbau, kucing. Nah, untuk contoh yang bertelur seperti ayam, cicak, burung, dan bebek. Itulah salah satu contoh dari berkembang biak. Kemudian ciri makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Sehingga makan dan minum sangat dibutuhkan makhluk hidup. Nah, ini contohnya untuk fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan untuk mengolah makanannya supaya tumbuh itu fotosintesis. Nah, yang ketujuh, ciri adaptasi, di mana kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku di suatu tempat. Contoh adaptasi makhluk hidup. Kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya karena fungsinya untuk berenang. Pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan pada saat musim kemarau datang. Nah, ketika cuaca panas, cairan dibuang melalui. Nah, setelah kalian menyimak dan memperhatikan video pembelajaran dari Bu Hartini, silahkan dibuka buku pena kalian halaman 5, kerjakan nomor 1 dan nomor 2 ditulis di buku tulis. Anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.